Wa asirru qawlakum aw ijharu bi innahu alimun bidzatis sudur. Seandainya kita jujur, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa loh dalam hidup kita. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Kata Allah, jujur, tunaikan janjimu kepadaku, aku pasti akan tunaikan janjiku kepadamu, dan kepadakulah kalian akan lari. Maksudnya, kepada Allah kita meminta pertolongan. Jadi kalau kita jujur sama Allah, Allah akan jujur sama kita. Kalau kita benar-benar mengatakan itu dengan yakin, Allah tidak akan mengecewakan kita sama sekali. Keajaiban itu akan terjadi dalam hidup kita. Sangat mudah urusan kita. Saya sendiri sering membuktikan ini, dan sering benar. Kalau ada yang keliru, itu karena saya masih belum baik imannya. Misalnya, contoh sederhana mau ceramah. Ceramah yang menurut saya paling beban adalah di sini. Di depan teman-teman semuanya. Kenapa? Karena saya selalu berharap ceramah sederhana saya itu benar-benar bisa menjadi suatu kebaikan yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman sekalian. Pengen banget tidak mengecewakan. Jadi saya bukan perform untuk menghibur, tapi perform untuk memberi sesuatu yang kita cari bersama kan? Kita cari ilmu, kita cari iman, kita pengen datang ke majelis taklim itu pengen tajdidul iman, memperbaharui iman. Maksudnya pulang dari sini tambah yakin pengennya kan gitu ya? Pulang dari sini tambah semangat beramal soleh. Pulang dari sini semakin yakin untuk bergantung kepada Allah. Itu membuat saya terbeban. Ya Allah, jangan sampai penampilan saya buat mereka kecewa. Bukan karena pengen dielu-elukan ustadznya keren atau apa. Enggak. Biar mereka tidak sia-sia waktunya datang ke sini. Terus gimana caranya? Saya akan berzikir. Salah satu zikir yang selalu saya baca, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dan wahlul 'uqdatam min lisani saya ulang berkali-kali. Kenapa? Saya khawatir saya tidak menyampaikan sesuatu dengan jelas dan baik sehingga teman-teman tidak memahami. Wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahuna qawli. Artinya doa Rabbi syrah li sadri itu benar-benar memudahkan urusan. Termasuk kalau misalnya kita lagi ada masalah sama seseorang. Kita doa, ya Rabbi, mudahkan urusan saya. Mudah enggak? Kalau kurang mudah, berarti kita belum benar-benar jujur dalam kalimat kita kepada Allah. Jujur gimana? Kita yakin enggak sih Allah yang memudahkan urusan kita? Kalau kita yakin banget, Allah akan tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Seperti cerita kemarin tuh. Dua orang yang saling berhutang kan? Yang satu memberi hutang dan bertanya, siapa saksinya? Kata yang berhutang, Allah saksinya, boleh enggak? Kata yang memberi hutang, oh boleh, Allah itu sebaik-baik saksi dan itu jujur, yakin gitu. Coba kalau kita lakukan itu sekarang, mungkin kita akan dikhianatin, akan dirugiin sama banyak orang. Kenapa? Karena enggak yakin banget kepada Allah SWT. Masih ada sedikit, setitik ragu. Ntar kalau dia bohong gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia lupa gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia berubah pikiran gimana? Bukankah ada Allah? Ntar kalau dia hilang tiba-tiba nggak membayar hutang gimana? Bukankah ada Allah? Bukankah ada Allah? Ini jarang kita ucapkan. Kita masih ragu walaupun kita mengatakan hasbiyallah, hasbunallah. Makanya jarang ngelihat keajaiban. Padahal kalimat itu kalimat-kalimat yang mukjizat, powerful. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Percaya enggak kita dengan ayat itu? Jawab dengan hati kita masing-masing. Kalau kita percaya, baru terjadi keajaiban dalam hati kita. Pernah menghadapi orang marah? Pernah? Sering kan? Siapa yang marah? Istri. Tahu gimana kalau istri lagi marah? Oh, belum tahu ya. Ya udah deh, ganti contoh. Orang tua deh, orang tua. Saya lupa aja nih kalau saya di hadapan para jomblo fisabilillah. Kalau istri lagi marah, padamkan marahnya itu bukan dengan hadiah dunia dulu. Itu buat kita ragu sama Allah dan mengandalkan materi. Pas marah, tunjukin mau ke Lombok, Bali, Jogja, atau Maldives. Pasti dia pilih Maldives tuh.
Pas dia pilih Maldives, kita nangis. Kenapa? Dananya nggak cukup. Makin marah dia tuh. Jangan nawarin materi dulu untuk meredakan marah seseorang, karena kita akan bergantung kepada materi itu. Ternyata ampuh. Kalau dia marah, saya kasih tuh brosur doang. Kalau lagi marah, nonton yuk. Pelan-pelan reda marahnya, berarti efektif. Nonton cukup bagi saya. Pas lagi marah, ada kafe baru loh, enak tuh makanannya, terutama tuh misalnya green tea-nya, milkshake tuh paling enak tuh se-Bandung. Reda marahnya, milkshake cukup bagi saya, kan? Bukan hasbi Allah, hasbiya milkshake. Kenapa bisa gitu? Karena ketika kita mau meredakan marah seseorang itu, kita menggunakan materi. Atau menggunakan bahasa-bahasa ngegoda, ngerayu, gombal tadi. Tapi kan lama-lama agak-agak habis juga ya bahan menggombal ya. Harus buka. Jadi teman-teman bisa ke Gramedia mungkin beli buku dengan judul Kumpulan Gombal-Gombal Efektif. Udah teruji, banyak yang menggunakan gombal ini dan berhasil meredakan amarah. Mungkin, tetapi itu berarti kita tidak mendapatkan yang paling luar biasa, sehingga suatu saat kita akan kewalahan sendiri. Berapa sering kita bisa memberikan materi, memberikan brosur, memberikan kafe, memberikan nonton, memberikan hiburan, entertain segala macam. Berapa sering? Coba sesekali ketika menghadapi seseorang yang marah, andalkan Allah. Pas mau ketemu orangnya, ya Rabbi, ya Rabba Ibrahim, wahai Tuhan Ibrahim, padamkanlah amarah istri saya sebagaimana engkau memadamkan api bagi Ibrahim. Terus temuin, kalau masih marah, ya Allah astagfirullahaladzim, berarti saya belum jujur nih, masih belum yakin sama Allah, istighfar lagi, ya Allah padamkan. Masih marah, ya Allah padamkan. Terus saja sampai yakin. Kalau kita yakin itu berubah loh, benar-benar berubah. Kalau nggak bisa langsung, bertahap, tergantung iman. Ada orang yang imannya baru redam amarah seseorang itu 1 jam, berarti imannya iman 1 jam. Ada yang setengah jam, ada yang 10 menit, ada yang begitu ketemu berubah langsung. Sampai orang yang marah itu juga terheran-heran. Kenapa ya? Saya tadi sebetulnya lagi sebel banget sama kamu, tapi pas ngelihat kamu jadi berubah, kenapa ya? Karena Allah. Ini mah masalah iman, bukan masalah fasihnya mengucapkan hasbi Allah. Semua kita mah namanya hasbi Allah pasti fasih, apalagi sadaqallah itu paling fasih tuh. Sadaqallahul azim itu fasih banget. Kenapa? Apalagi baca 1 juz, pengen sadaqallah cepet-cepet kan? Itu fasih. Bismillah fasih, hasbi Allah. Insya Allah tahsin hasbi Allah wa ni'mal wakil. Malah kita kadang-kadang kalimat hasbi Allahnya tuh lebih keren daripada sahabat loh. Kalau sahabat kalimatnya cuma gini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau kita hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.